Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel tercinta kita. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 12 komponen inovasi pembelajaran. Materi ini juga merupakan salah satu yang dibahas pada mata kuliah inovasi pembelajaran. Adapun ke-12 komponen tersebut, yang pertama itu konsep perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis, di mana hal ini dikarenakan perubahan sosial selalu terjadi dan tidak bisa kita hindari. Di sini pula perubahan sosial merupakan salah satu perubahan yang unik, di mana perubahan sosial berbeda dari perubahan-perubahan lainnya. Dari pengertian perubahan sosial ini, terdapat beberapa teori, diantaranya yaitu teori evolusi, teori konflik, teori siklus, dan teori linear. Dari keempat model teori tersebut, tetap menitik beratkan, di mana mereka saling terkait dan saling terhubung antara perubahan budaya dan perubahan struktur masyarakat. Kemudian komponen yang kedua yaitu konsep dasar inovasi, diantaranya yaitu discovery, invention, dan inovasi. Discovery adalah suatu penemuan yang sebenarnya sudah ada namun belum diteliti dan belum diketahui oleh orang banyak. Misalnya saja penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika sudah ada namun baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492. Kemudian yang kedua yaitu invention. Invention adalah suatu penemuan yang benar-benar baru. Dalam artian di sini hasil kreasi manusia, benda atau hal-hal yang ditemui itu benar-benar belum ada sebelumnya dan baru-baru ada. Kemudian diadakan dengan hasil suatu kreasi baru, misalnya penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu innovation atau inovasi. Inovasi adalah suatu ide, kejadian, atau metode yang dirasakan dan diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan rumah tangga, yang merupakan bagian dari atau hasil dari invention dan discovery. Masuk pada komponen ketiga yaitu konsep modernisasi, dan karakteristik individu modern. Modernisasi adalah suatu proses perubahan yang menuju dari sistem yang lama ke sistem yang baru, di mana sistem-sistem sosial di sini terjadi pada sistem ekonomi, sosial, dan politik yang telah berkembang dari zaman lama dan ke zaman yang baru. Salah satu contohnya yaitu pada zaman dahulu kita masih mengenal alat tulis menggunakan batu atau menggunakan pena. Sekarang alat tulis sudah bisa menggunakan tinta cair dan bisa menggunakan alat-alat elektronik. Kemudian masuk pada komponen yang keempat yaitu karakteristik inovasi. Menurut Rogers, pada tahun 1983, ia mengemukakan bahwa karakteristik inovasi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu keunggulannya relatif atau relative advantage. Artinya di sini keunggulan relatif adalah suatu tempat atau derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau lebih unggul dari inovasi-inovasi lainnya yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, diantaranya segi ekonomi, segi politik, segi sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain sebagainya. Karakteristik yang kedua yaitu kesesuaian. Kesesuaian adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kompleksitas. Kompleksitas merupakan suatu derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu sulit untuk dilaksanakan. Kemudian yang keempat yaitu trialibilitas atau kemampuan uji coba. Trialibilitas atau kemampuan uji coba pada umumnya akan lebih cepat diadopsi pada seseorang apabila suatu inovasi diuji cobakan terlebih dahulu. Kemudian masuk yang karakteristik kelima yaitu observasibilitas atau kemampuan diamati, di mana di sini sebelum menjalankan suatu inovasi terlebih dahulu harus dilaksanakan pengamatan apakah baik tidaknya inovasi tersebut atau sukses tidaknya inovasi tersebut. Kemudian kita masuk pada komponen kelima yaitu konsep dasar inovasi pengajaran. Inovasi pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu upaya yang baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode seperti prasarana, suasana,
yang mendukung untuk berjalannya suatu tujuan pembelajaran. Dalam hal ini belajar merupakan suatu proses interaksi yang terjadi dalam situasi antara individu dan individu yang lain. Kemudian yang keenam yaitu proses inovasi pendidikan atau difusi inovasi. Difusi adalah salah satu cara untuk melakukan komunikasi antar masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini komunikasi ditekankan pada arti terjadinya saling tukar informasi. Komponen yang ketujuh yaitu proses keputusan inovasi, di mana dalam menjalankan proses keputusan inovasi terdapat beberapa bagian, diantaranya yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Komponen yang kedelapan yaitu strategi pengembangan inovasi pengajaran, terdiri dari 4 bagian, diantaranya yaitu pertama strategi fasilitatif, kemudian yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan yang keempat strategi paksaan. Komponen yang kesembilan yaitu indikator penerima inovasi. Indikator penerima inovasi atau yang disebut adapter, di mana adapter di sini berarti adalah orang yang memakai atau menerima inovasi tersebut. Menurut Rogers, terdapat beberapa bagian yang menggunakan kategori adapter. Di antaranya yaitu inovator, pelopor, pengikut. Pengikut di sini terdiri dari beberapa bagian yaitu pengikut awal dan pengikut akhir, dan yang terakhir yaitu tradisional. Komponen ke-10 yaitu hakikat agen pembaharu. Agen pembaharu atau agent of change ialah orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di sini tujuan yang diinginkan adalah tujuan yang diinginkan oleh pengusaha atau pembaharu, seperti change agency. Dalam hal ini change agency misalnya terdiri dari guru, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, dan lain sebagainya. Agen pembaharu bertugas menjalin hubungan antara calon-calon pengguna atau penerima inovasi agar mereka dapat percaya pada hal-hal atau inovasi yang akan mereka adaptasi. Komponen ke-11 yaitu model inovasi pengajaran. Model inovasi pengajaran terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis permainan. Yang ketiga, pembelajaran multimodal. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis komunitas. Dari kelima model-model inovasi pembelajaran dapat kita simpulkan bahwa kemajuan dari suatu pembelajaran tergantung dari inovasi yang dilakukan oleh gurunya, di mana semakin baik inovasi yang dilakukan maka proses pengajaran atau berlangsungnya pembelajaran akan lebih baik. Dan komponen yang ke-12 sekaligus yang terakhir yaitu berbagai inovasi pembelajaran. Yang pertama yaitu inovasi pembelajaran kuantum, di mana inovasi pembelajaran kuantum adalah suatu model pembelajaran atau suatu strategi pendekatan yang dimana khususnya menyangkut keterampilan dari seorang guru dalam merancang inovasi pembelajaran agar dapat diterima oleh peserta didik. Yang kedua, inovasi pembelajaran kompetensi, di mana di sini inovasi pembelajaran kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dasar atau suatu kemampuan yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan dan tahap bersikap. Tiga, inovasi pembelajaran kontekstual, di mana pada tahap ini suatu pendekatan pembelajaran lebih menekankan kepada proses keterlibatan siswa dalam memahami suatu metode pembelajaran. Yang keempat yaitu inovasi pembelajaran electronic learning. Istilah pembelajaran electronic learning lahir pada abad ke-20 yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Pada awalnya teknologi informasi merupakan sesuatu perangkat yang terdiri dari dua bagian yaitu hardware dan software, yang artinya perangkat keras dan perangkat lunak. Namun dalam hal tersebut dimajukan menjadi suatu data dan mendapat respon yang lebih luas dari masyarakat awam. Dalam hal ini seluruh masyarakat dunia mulai membuka pola pikirnya dari hal-hal yang tradisional ke hal-hal yang baru dalam memahami suatu proses pembelajaran. Baik, mungkin itu saja
sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.